Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Feby Febrianti dengan NIM J1A1251131. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 3 materi penting dalam biologi dan nutrisi, yaitu yang pertama ada protein, yang kedua karbohidrat, dan yang ketiga ada enzim. Nah, ketiga topik ini sangat berkaitan satu sama lain karena semua proses metabolisme tubuh sangat bergantung pada keberadaan makromolekul dan biokatalis ini. Nah, mulai dari pembentukan sel, penyediaan energi, hingga reaksi kimia di tubuh. Semuanya melibatkan protein, karbohidrat, dan enzim. Jadi, mari kita sama-sama membahas satu persatu secara lebih mendalam. Baik, yang pertama ada protein. Protein adalah molekul kompleks yang tersusun dari asam amino. Asam amino ini dihubungkan oleh ikatan peptida dan kombinasi serta urutannya menentukan struktur dan fungsi sebuah protein. Nah, secara umum, protein memiliki 4 tingkatan struktur, yaitu struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Struktur yang rumit inilah yang membentuk protein dapat memiliki fungsi yang sangat beragam. Protein berfungsi sebagai bahan penyusun utama hampir seluruh jaringan tubuh, mulai dari otot, kulit, rambut, kuku, hingga sel-sel organ semuanya membutuhkan protein untuk tumbuh dan memperbaiki diri. Yang kedua, protein berperan sebagai enzim dan hormon. Nah, contohnya insulin yang mengatur kadar gula darah dan berbagai enzim yang membantu pencernaan. Yang ketiga, protein membantu antibodi yang melindungi tubuh dari infeksi. Selain itu, protein juga membantu mengatur keseimbangan cairan, keseimbangan pH, serta mengangkut berbagai zat penting seperti oksigen melalui hemoglobin. Protein dapat diperoleh dari sumber hewani seperti daging, telur, ikan, dan susu. Nah, serta dari sumber nabati itu seperti tempe, tahu, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Kekurangan protein dapat menyebabkan pertumbuhan terhambat, penurunan massa otot, serta imun melemah. Menjaga kecukupan protein sangat penting untuk semua usia. Yang kedua, ada karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber energi utama bagi tubuh. Nah, ketika kita mengonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, tubuh akan memecahnya menjadi glukosa, yang kemudian digunakan sebagai bahan bakar untuk otak dan seluruh aktivitas sel. Karbohidrat dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, monosakarida, yaitu gula sederhana seperti glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Yang kedua ada disakarida, yaitu gabungan 2 gula seperti sukrosa, laktosa, dan maltosa. Yang ketiga ada polisakarida, yaitu strukturnya lebih kompleks seperti pati, glikogen, dan serat. Nah, fungsi karbohidrat tidak hanya memberi energi, karbohidrat juga berperan dalam menjaga fungsi otak agar tetap optimal, menghemat penggunaan protein sebagai energi, serta membantu metabolisme lemak. Nah, jika tubuh kekurangan karbohidrat, maka tubuh akan menggunakan protein dan lemak sebagai sumber energi, dan ini dapat mengganggu keseimbangan metabolik. Karbohidrat banyak terdapat pada makanan seperti nasi, roti, mie, pasta, jagung, dan lain-lain, serta sayuran tertentu. Nah, karbohidrat juga memiliki indeks glikemik, yaitu ukuran seberapa cepat makanan meningkatkan gula darah. Yang ketiga ada enzim. Enzim adalah protein khusus yang berfungsi sebagai biokatalis, yaitu yang mempercepat reaksi kimia tanpa ikut habis dalam proses. Enzim bekerja dengan cara mengikat molekul tertentu yang disebut dengan substrat. Ada 2 model utama yang menjelaskan cara kerja enzim, yaitu yang pertama model lock and key, di mana enzim dan substrat seperti kunci dan gembok. Yang kedua yaitu induced feed, di mana enzim berubah bentuk
untuk menyesuaikan substratnya. Aktivitas enzim sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Suhu terlalu tinggi dapat menyebabkan enzim mengalami denaturasi, yaitu perubahan bentuk sehingga tidak dapat bekerja. pH yang tidak sesuai juga dapat menghambat aktivitas enzim. Nah, selain itu, konsentrasi substrat enzim dan keberadaan inhibitor juga dapat mempengaruhi kerja enzim. Contoh enzim yang bekerja dalam pencernaan antara lain yaitu yang pertama, amilase. Amilase yang memecah fatty menjadi gula sederhana. Yang kedua, pepsin. Pepsin yang menguraikan protein di lambung. Yang ketiga, lipase. Lipase yang memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Beberapa enzim juga membutuhkan koenzim atau kofaktor, misalnya vitamin B, zat besi, magnesium, dan zinc agar bisa bekerja dengan maksimal. Sebagai kesimpulan, protein, karbohidrat, dan enzim adalah 3 komponen penting yang saling berkaitan dalam metabolisme tubuh. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.